Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau berbagi resep donat yang sangat lembut dan empuk, dan ini weteringnya sangat kokoh ya. Dan untuk tekstur rotinya ini seperti bolu, lembut dan lembab ya. Jadi untuk kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa supportnya dengan menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Di sini sudah aku siapin wadah, lalu aku masukin 250 gram full tepung terigu cakra. Kemudian lanjut di sini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram, dan lanjut di sini aku masukin gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin 1 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Dan setelah bahan kering masuk semua, lanjut aja di sini aku aduk menggunakan sendok agar bahan kering tercampur merata. Kemudian lanjut di sini aku masukin 1 butir telur. Kemudian lanjut di sini aku masukin air dingin kulkas sebanyak kurang lebih 100 ml. Jadi untuk penuangan airnya itu bertahap ya, jangan sekaligus agar tidak terjadi kelembekan. Dan di sini untuk airnya aku gunakan air es karena aku mau mengulennya menggunakan mixer ya. Dan lanjut di sini aku ulen menggunakan sendok terlebih dahulu. Kemudian lanjut ini mau aku mixer menggunakan hand mixer ya. Jika kalian tidak ada hand mixer, bisa kalian lanjut mengulennya menggunakan tangan. Dan lanjut di sini aku mixer menggunakan kecepatan rendah dulu, kemudian lanjut aku pakai kecepatan tinggi. Kita ulen sampai tepung terigunya dan airnya itu tercampur merata. Nah, ini adonannya masih kurang air, jadi untuk sisa airnya aku tambahkan kembali. Kemudian aku mixer lagi sampai benar-benar adonannya itu kalis dan sudah tidak kelihatan tepung keringnya ya. Dan ini sudah tidak kelihatan tepung keringnya. Lanjut aja di sini aku kasih 1 sendok makan margarin. Lanjut di sini aku masukin setengah sendok makan atau kurang lebih 1 sendok teh room butter. Kemudian lanjut di sini aku kasih setengah sendok teh SP. Jadi gunanya room butter dan SP ini sebagai pelembut ya, agar nanti tekstur donatnya itu lembut. Kemudian lanjut di sini aku kasih tambahan setengah sendok teh garam. Kemudian lanjut ini aku mixer lagi sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, setelah adonannya ini sudah mulus, sudah kalis, ini kurang lebih aku mixer selama kurang lebih 10 menit menggunakan kecepatan tinggi. Dan ini sudah kelihatan adonannya sudah cukup kalis, jadi aku selesaikan untuk memixernya. Dan di sini mau aku tes untuk kekalisannya dengan cara aku rentangkan seperti ini ya adonannya. Nah, ini adonannya sudah tipis, sudah membentuk selaput bayangan. Ini tandanya adonannya sudah kalis dan siap kita mau timbang dan mau kita bagi-bagi. Nah, di sini aku padatkan dulu sebelum aku timbang. Kemudian di sini udah aku siapin timbangan, dan di sini mau aku timbang masing-masing berat adonannya per picisnya 30 gram. Jadi di sini aku ada orderan donat 1 box ya. Jadi di sini aku pakai di beratnya itu 30 gram. Dan untuk kalian untuk berat timbangannya ini disesuaikan aja ya dengan harga jual kalian per boxnya. Nah, di sini lanjut aja setelah aku timbang tadi, ini mau aku rounding atau aku membulatkan. Dan yang untuk pertama kali di rounding ini yang pertama kali aku gunting dan aku timbang ya. Dan untuk teknik merondingnya ini seperti biasa ya, aku hanya bisa menggunakan teknik rounding seperti ini.
Jika kalian bisa dengan teknik yang lain, seperti di-rounding di atas meja kerja, itu silakan aja ya. Nah, di sini setelah di-rounding, ini aku baluri tepung terigu seperti ini, kemudian aku taruh di wadah nampan. Nah, ini sebelum aku rounding, ini adonannya aku ketuk-ketuk dulu ya, atau aku padatkan dulu, karena ini adonannya sudah banyak, masuk gas lagi ya. Jadi kalau adonannya itu banyak gas yang terperangkap, jadi saat di-rounding seperti ini kita bakal kesulitan untuk menghasilkan adonan yang permukaannya mulus ya. Jadi untuk itu harus kita tekan-tekan dulu sampai gasnya benar-benar sudah tidak ada lagi di adonan. Oh ya, jangan lupa untuk bagian bawahnya itu harus dirapatkan ya. Jadi agar nanti permukaannya itu mulus dan saat digoreng itu, minyaknya itu tidak banyak masuk ke dalam adonan. Nah, seperti ini ya, kita cubit-cubit bagian bawahnya, kemudian kita rapatkan menggunakan pinggir-pinggir telapak tangan seperti ini, kemudian kita cubit-cubit lagi ya, dan setelah sudah rapat baru kita taburi tepung terigu. Nah, seperti ini ya, udah selesai semua aku baluri tepung terigu. Kemudian ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menit, dan ini setelah aku diamkan selama 20 menit, ini aku udah siapin tepung terigu dan cetakan kayu seperti ini. Jika kalian tidak ada cetakan kayu, bisa kalian pipihkan menggunakan telapak tangan atau menggunakan alat scraper atau alat yang datar ya. Oh ya, dalam proses penekanan adonan ini di sini kita bakalan, mengetahui ya, apa nanti donat kita itu hasilnya menul-menul atau mengembang dengan sempurna. Jadi saat kita pipihkan itu sudah berasa ya. Jadi kalau adonannya saat kita pipihkan ini dia seperti melawan gitu ya, keras, agak sulit saat kita pipihkan, itu bertanda nanti donatnya itu setelah digoreng donatnya itu bagus ya, menul-menul dan weteringnya itu bisa kokoh. Tapi sebaliknya, pada saat kita proses, memipihkan seperti ini dan adonannya itu cepat kempesnya atau, bahasa aku agak melepes, itu nanti pas, digoreng donatnya itu mengembangnya kurang sempurna ya, dan, weteringnya itu nanti saat sudah dingin itu cepat kempes. Jadi kalau adonan yang bagus seperti itu ya, saat dipipihkan itu dia agak mengambul ke atas, dia tidak mudah, kempes atau tidak mudah melepes ya, itu tandanya adonannya bagus. Tapi sebaliknya kalau adonannya itu saat dipipihkan itu gampang, melepes atau gampang kempes, itu tandanya adonan kita itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Dan menurut sepengalaman aku yang sudah sering bikin donat, jadi kalau adonannya itu kurang bagus atau, kita agak gagal, itu diakibatkan dari bahan-bahan kita yang sudah tidak berkualitas dan, dari takaran bahannya yang kurang tepat, kemudian, dari proses pemikserannya yang terlalu lama ya. Jadi itu yang menyebabkan donat kita itu kurang mengembang atau, adonannya itu gagal ya, kurang bagus saat proses terakhirnya. Jadi proses terakhirnya itu ketahuan saat kita menggorengnya ya. Jadi setelah donat digoreng, kalau weteringnya itu tidak bisa tinggi dan donatnya itu tidak, bisa menul-menul, biasanya itu disebabkan dari bahan-bahan ada yang tidak berkualitas, seperti ragi yang sudah tidak aktif lagi ya. Kemudian juga dari proses pemikserannya yang terlalu lama, menyebabkan adonannya itu panas dan raginya cepat mati. Nah, ini ya hasilnya ya, setelah aku goreng, ini donatnya sangat, kokoh weteringnya ya, dan ini sangat menul-menul sekali. Jadi dalam proses untuk membuat donat ini harus kita perhatikan dari bahan-bahan dan takarannya dan juga dari proses pemikseran dan, teknik kita memprovingnya ya, harus tepat waktunya. Nah, ini hasil donatnya aku mau perlihatkan untuk, bagian dalamnya. Ini sangat padat tapi ini tuh sangat lembut ya.
dan ini teksturnya itu seperti bolu, dia itu lembut dan lembab. Jadi untuk menghasilkan tekstur donat yang enak seperti bolu, ini, kita bisa gunakan kasih tambahan room butter dan kita kasih tambahan baking powder juga ya, dan juga sedikit SP. Nah, jadi seperti tadi ya untuk info tentang perdonatan yang aku ketahui sepengalaman aku. Jika teman-teman yang sudah lebih berpengalaman dari aku yang ingin menambahkan, boleh ya, ditulis di kolom komentar agar, ilmu yang kita sedikit tahu bisa kita bagikan kepada pemula-pemula yang pingin bikin donat dan pingin buka usaha donat juga di rumah. Jadi mereka itu bisa tahu ya dari, pengalaman-pengalaman kita tentang perdonatan. Dan semoga ilmu yang kita bagikan kepada teman-teman kita melalui online atau melalui media YouTube ini bisa menjadi amal jariah kita semua. Nah, sampai di sini aja ya videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai tanpa di-skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.